wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Hari ini saya akan baca salah satu bagian dari kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub yang saya tulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili. Meninggal tahun 1332 Hijriah. Kitab Tanwirul Qulub terbitan Darul Ibn Hazm. Ini Syekh Muhammad Amin yang ditulis Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili. Hadisnya ditahqiq oleh Najmuddin Amin Al-Qurdi, ditahqiq dan ditaklik oleh Majid Al-Hamawi, terbitan Darul Ibn Hazm. Langsung ke pembahasan masalah nafsu. Jadi hari ini saya akan membahas masalah nafsu. Apakah yang dimaksud dengan nafsu? I'lam faslun fi nafsi. Pasal tentang masalah nafsu. I'lam anna ma'rifatan nafsi. Oh ini sambian, ketahuilah anna ma'rifatan nafsi. Bahwasanya mengetahui tentang nafsu. Manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Anna ma'rifatan nafsi. Bahwasanya mengenal diri, ma'rifatan nafsi. Ngaoni ngedek nafsu. Panika amrun muhimun. Panika situng perkara sepenting. Likuli fardin. Amrun muhimun. Panistung perkara sepenting. Likuli fardin. Kakui saben-saben individu. Jadi mengetahui nafsu itu adalah perkara yang penting bagi tiap individu. Min afrodil insan. Dari masing-masing manusia. Mengapa kok penting bagi tiap individu? Li'anna man arafa nafsahu. Karena sangkun orang li'anna man arafa. Karena sangkun orang arafa seoning pasiraman nafsahu dak katibin. Orang yang tahu pada dirinya fakot arafa nafsahu. Mangko kungku ngauning orang gila dekat pangeran. Jadi orang yang saya tahu ke aben, maka orang gila tahu dak pangeran. Maksud dari ini, kata-kata ini adalah man arafa nafsahu bid-dilli wal ajzi wad dha'fi wal fana'i. Man arafa nafsahu tining sapa-sapa orang seoning orang gila nafsahu dak ke aben, tahu dak katibin. Saya maksud tahu katibin gua, tahu ke aben gua, bid-dilli, tahu ja'aben enak, tahu bahwa dirinya itu hina, wal ajzi, tahu bahwa dirinya itu lemah, wad dha'fi, tahu bahwa dirinya itu lemah, wal fana'i, tahu bahwa dirinya itu sebenarnya tidak ada, dalam keadaan hancur. Arafa rabbahu, maka dia akan tahu pada Tuhannya, maka orang gila bakal ngaungi pangeran bil izzi, kalaban keagungan, wal kudrati, dan kalaban kekuasaan, wal baqai, dan kelampungan. Fi montau ca Allah Ta'ala, montau ca abad enak, maka tahu ca Allah Ta'ala nikah agung, kubesah. Orang yang tahu ca abad dia apes, lemah. Orang yang tahu ca abad dia apes, atau melemah, maka tahu orang yang gila, kenal orang yang gila, ca pangeran nikah pada kubesah, dan lakum. Montau ca abad hancur, maka tahu ca Allah Ta'ala nikah lakum. Maka orang gila nyami, orang yang seoning kaben, maka orang gila oning ka pangeran. Ini ada kesesuaian, berdeka cocokan, masa cobu, masa dikiran, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, ay nyocakin Allah, maksudnya Allah, nyocakin kalau Allah, kalau bersangkun nyocakin. Jadi kalau sudah yakin dekat Allah, maka diri tidak akan pernah merasa suci. Itu subhanallah. Mula Allah nikah masuk cek, tak apa ngerasa secek. Alhamdulillah. Maka Allah pantas menerima pujian. Alhamdulillah. Satu jen puji panika tetap keagungan Allah. Jadi alhamdulillah
Ini satu jenis poci pan tetap kafir Allah. Kata al nikah ada dua kemungkinan. Bisa alnya nikah listighraqil jinsi, bisa al kata alhamdulillah ada al li hakikatil jinsi. Kalau al nang tebu alhamdulillah listighraqil jinsi, maka di makna satu jenis pujian, semua pujian tidak terkecuali. Pokoknya sekapil pujian lillahi pada tetap kafir Allah. Mun Allah Ta'ala nikah yang berhak memiliki pujian, segala pujian, maka kita itu tidak berhak untuk menerima pujian. Mun ala hakikatil jinsi, di makna pujian sesaungkuna. Pujian yang hakiki pan tetap kahuna Allah. Jadi mun kita yalem, kita puji, maka secara tidak langsung itu adalah pujian yang majas. Taungkuan, takkan tak. Karena yang berhak untuk dipuji itu adalah Allah. Terus waman jahulah nafsahu tining sapa-sapa orang yang sebutuh tak oning nafsahu keabad. Waman jahulah nafsahu tining sapa-sapa orang yang sebutuh tak oning tak kenal nafsahu dek keabad. Fawa maka tining orang gila birobbi dek pangeran lah aja halu pan lebih butuh boleh. Mun lah keabad butuh tak tahu keabad tibi, tak tahu keabad tibi, tak tahu pada dirinya sendiri, maka dia akan lebih bodoh kepada Tuhannya. Lebih butuh dekat panggil. Kenapa nikah? Fa'ala al-akil, maka wajib dekat orang yang akal ayusammir. Maka wajib dekat orang yang akal kangkui yusammir, ngangkat atau bersemangat ansa idil jaddi dari lengan kaum kuat dan bersemangat ayusammir ansa idil jaddi. Maka bersemangat, wajib sandi akal bersemangat fi talabil ma'rifati. Dalam nyare ma'rifat. Dalam nyare pangauningan. Pangauningan saya pangauningan ka abang tibi. Jadi kau tu tahu ka abang tibi. Semula tahu ka abang tibi, maka akan tahu kepada Tuhannya. Wala yatawana fi dzalika. Wala yatawana bun wajib dak kau yang sandi akal la yatawana tak lambat fidel ke ilmu kaisa nyare pengauningan. Jadi kita jangan sampai lambat dalam mencari pengetahuan, dalam mengenal kepada diri kita sendiri. Mun lambat, kenapa? Li alla yudrikahul mautu kanggo sebagai tak jepok dek orang sediakal al mautu pada mate agar supaya dia tidak mati wahwa musobun. Agar supaya dia tidak mati, agar dia belum mati, wahwa musabun, sedangkan dia musabun, capok musibah, bi umyil jahli, kalaban tanah kebutuhan. Jadi selalu tulian kita berusaha mencari pengenalan terhadap diri, agar supaya kita tidak mati dalam keadaan terkena musibah dengan kebutaan, kebodohan. Dengan butanya kebodohan. Sehingga apa? Orang ini kemun pun buta, ta'uning ke petenya, fala yakunu lahu ba'da dzalika sabilun ilal basirati. Maka tak beda lahu ikan di orang sandi akal gila, ba'da dzalika sama lengkasa. Sabilun pon apa jalan ilal basirati dak mata ate. Itu mula mate. Lah tandi pengenalan, pengauningan ke peten tibi, maka orang gila tak jalan senan ka kuda pak deka semata ate. Qala ta'ala Allah Ta'ala tabu wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa-siapa orang sebedah, orang gila fi hadi ilmu panikatunya, a'ma panikabuta. Orang sebuta nang panikatunya, fa huwa maka orang gila fil akhirati dalam akhirat a'ma panika lebih buta. Wa adallu lebih kesasar sabilan arah jalan. Jadi menentunya buta. Maka di akhirat lebih buta boleh. Pas lebih kesasar cuy. Al-Isra ayat 82. Terus sumaklam. Kemudian maka dari iklam oni sambian anan nafsah sangkun nafso. Maka di Quran nang sifat orang mukmin buat disung ayat innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim
wa anfusihim wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika alladziina shadaqu ulaika alladziina shadaqu ulaika alladziina mu'minun haqqan. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul mu'minun haqqan. Itu orang sebisa mempergunakan yang tahu pada dirinya dan memperjuangkan dirinya di jalan. Orang sambian anak nafsa. Sangku nafsu panika latifatun rabbaniyatun. Latifatun adalah suatu benda yang halus. Latifah. Suatu benda makhluk yang halus. Nafsu itu adalah latifatun. Situng makhluk sealus, selembut, rabbaniyatun yang memiliki sifat ketuhanan. Sandi sifat kepangiranan. Jadi nafsu itu adalah latifah. Sifat lembut, sealus yang memiliki sifat ketuhanan. Wahia tining karo nafsu panika ar-ruhu. Nafsu nika awalnya adalah ruh. Panika roh qabla ta'alluqiha bil ajsadi. Nafsu panika adalah roh sebelum berhubungan sama jasad. Jadi sebelum bernama nafsu, dia itu adalah ruh. Sebelum berhubungan dengan jasad. Lalu setelah bergabung dengan jasad, ruh yang bergabung dengan jasad, itulah yang dinamakan dengan nafsu. Cuman kita sering mendengar, saya nafsu nikah, nafsu itu, manusia itu adalah makhluk monodualisme. Situng tapi dua, terdiri dari jasmani maso rohani. Dalam pandangan tasawuf, dalam kitab Tanbirul Qulub, nafsu itu adalah ruh sebelum bernama nafsu, sebelum nama nafsu, roh. Salah roh. Sebelum roh apolong atau berhubungan dengan jasad. Waqad khalaqallahu banungku anyiptah pasal Allah. Banungku anyiptah pasal Allah al-arwaha, dak punya roh qoblal al-sajid sebelum jasad. Jadi Allah pertama kali menciptakan ruh sebelum Allah menciptakan jasad. Fakanat hina idin, karena roh yang diciptakan pertama kali oleh Allah, karena roh saya yakin pertama kali sebelum jasad, maka fakanat, maka bedah roh la hina idin pada saat itu fi jiwaril haqqi panika idilum nanangkai dekal hak ananangkai Allah wa qurbi bersema sama Allah. Jadi ruh itu sebelum adanya jasad dekat dengan Allah. Ruh itu bahkan yang dikenal hanya Allah. Kemudian falamma amarahal haqqu, maka samangsana ketika amarah, maka ketika amarahal haqqu, maka ketika Allah al-haq memerintahkan kepada ruh anta ta'allaqa berhubungan bil ajsadi kalaban jasad. Lalu ketika Allah memerintahkan ruh tersebut untuk berhubungan dengan jasad, maka arafat. Maka roh itu baru kenal. Arafat. Ini kan menurut keterangan lain, arafat ghairahu. Menurut kita pas ini beda ke orang nih. Arafat ghairahu. Maka oning roh nikah arafat maka oning roh menurut kitab sianu ala sawab arafat al-ghair. Oning roh dak lainnya Allah. Jadi pada saat roh itu belum berkumpul dengan jasad, roh itu hanya kenal dengan Allah. Lalu ketika oleh Allah diperintahkan untuk bergabung dengan jasad, maka ketika itulah roh kenal kepada selain Allah. Karena sudah kenal dengan selain Allah, fahujibat an hadratil haqqi. Lalu pas dengi topi roh an hadratil haqq dari ajun Allah. Lalu dia mulai tertutup dari Allah. Mengapa? Bisa berbisuliha anhu. Kalau bersabab sibun rohla anhu dari Allah. Jauh dari Allah. Lah tahu kasih lain. Seasal lebur apolong hanya tahu kepada Allah setelah bergabung dengan jasad, lalu dia kenal kepada sifat Allah dan tertutup dari hadirat Allah. Mengapa? Karena sibuk dengan
selain Allah. Oleh karena itulah falidzalika. Oleh karena itulah karena menikah tahajat maka butuh hajat pun lapan roh sela campo muso jasad ila mudzakirin. Butuh hajat dek kase mainga. Dengan bahasa-bahasa tasawuf, bahasa-bahasa orang-orang tasawuf diantaranya bila ingat pada yang diciptakan maka akan lupa pada yang bila ingat kepada yang menciptakan maka akan lupa kepada yang diciptakan. Tapi bila ingat pada yang diciptakan maka akan lupa kepada yang menciptakan. Jadi mula punya apolong maso makhluk maka banyak lopah rasa ka holik. Jadi pa kena jasad, pa kena badan. Manusia jasadnya akan diciptakan dari tanah. Yang kemudian diciptakan dari mani. Semuanya berasal dari tanah. Maka makanan tubuh, makanan jasmani itu adalah yang berasal dari tanah. Sedangkan roh itu berasal dari Allah. Maka makanannya adalah yang berasal dari Allah. Peringatan itu ya intinya adalah peringatan yang berasal dari Allah. Jadi ruh harus diisi dengan itu. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala wadzakir. Bermainlah di Muhammad fa inna dzikra maka sangkun paringeten tanfa'ul mukminin. Panika manfaat bagi orang-orang mukmin. Ad-Dzariyat ayat 5. Jadi perlu diingatkan. Tubuh itu perlu diingatkan. Makanya kalau seorang itu sudah tunduk, patuh kepada Allah, yakin kepada Allah, maka orang seperti itu yang bisa diingatkan. Nang surat Yasin beda keterangan innama tundiru manita batikro. Angin pastena sesungguhnya tundiru Muhammad pun bisa beri peringatan manita batikro. Bisa beri peringatan beliau manita batikro. Orang senorok dekat dikro, dekat Quran. Kepada wahyu dari Allah. Orang senorok dekat Al-Quran wa khasyar rahmana bil ghaib. Benar yang tidak takut dekat Allah dalam keadaan Allah tidak kelihatan oleh dia. Jadi syarat orang yang bisa ipenga, syarat orang yang bisa ipenga, dibandingkan waktu manita badikrah. Orang yang kelak atau ke Quran, percaya yakin dekat Quran. Dia peringatan yang berasal dari Allah. Selain yakin, mantap keyakinan keimanannya kepada peringatan yang berasal dari Allah, yaitu Al-Quran. Orang yang kelak wa khasyar rahmana bil ghaib. Pas orang yang kelak takut dekat Allah. Walaupun Allah tidak kelihatan oleh dia. Bahkan ulama yang sebenarnya itu ulama sangkuna innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama yang sebenarnya itu adalah yang takut kepada Allah. Mun tak tahu Allah bini ulama. Ngelama. Terus waya tiningka arwah peringatan atau peringatan jauharun musyrikun al-badar. Panika jauhar, panika mutiara setera kabupaten. Jadi peringatan mereka atau jauhar setera nang kabupaten. Pan asroko maka lamun terak peringatan gila dak kadohra kabupaten wa batinihi belum dalam kabupaten. Lamun peringatan kena semasuk dak kabupaten dak karoh nika sampai nerain dak ka dohiril badni dak ka dohir badan benerain dak dalam badan maka hasolatil yaqdatu maka orang gila cegah itu menurut gila sing badan gila sampai nerain dak ka luar badan bener badan maka orang gila cegah tapi wa in asyraka ala batinil badani mungkin dak kalum dalam badan duna dohirihi tak sampai keluar maka asrano maka tendung orang gila. Wainin kota isyroku lamun peke terang gila secara keseluruhan roh gila mun tak masuk ke dan peke tak nirai badan sama sekali hasolal mautu maka mati orang gila.
roh itu adalah jauharun musyrikun alal badan. Roh itu merupakan mutiara yang menerangi jasad manusia. Bila menerangi warna jasad, menerangi dalam jasad, maka orang gila jaga. Tapi mun kunere ka dalam badan, tak sampai keluar, orang gila tedung. Mau pas sama sekali ke roh gila ke tak nere sekali dekat dalam badan dan luar badan, maka orang gila tedung. Terus waslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin wa syirkin huwa ridha anin nafsi. Kining bungkana salah pokok bungkana saben maksiat. Waslu kulli maksiatin bungkana fondasina dasar saben maksiat. Ben kalopaan wa syahwatin ben kesenengan buleburan wa syirkin ben kesyirikan. Salah maksiat bungkana maksiat, bungkana lopa, bungkana buleburan, bungkana kesyirikan. Iki panika ar-ridho anin nafsi. Ridho ke nafsu. Simon beda orang, ridho ke nafsuna, maka akan muncul kemaksiatan, lopa, buleburan, yang senengan, dan kesyirikan. Ala taro anna fir'auna, apa tak ningali sambian, anna fir'auna, jak sangkun fir'aun, lama rodi an nafsi. Sangkun fir'aun, ketika dia ridho kepada dirinya, nerema ke nafsuna, kular ridho, kalaban sakapin ridho, atau kanapso, atau orot, ridon kanapso, maka afrotoh fitu yan, maka ngalebuti batas Fir'aun kita dalam kesasaran. Maka dia akan tenggelam dalam kesatan. Hatta balaghabi annahu qala, sampai dapat Fir'aun kita ngocak ana rabbukumul la'la. Engkau ria tining sengko rabbukumul la'la, pangeran ban paling tinggi. Kesesatannya sampai mencapai puncak, yaitu dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Terus waslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin wa musyahadatin, salah saben taat cegah bersih ben musyahadah ayak seni. Gimana kah? Ayak seni ke Allah, ayak seni ke keagungan Allah dan lain sebagainya. Salah kenikah, gimana kah? Ada muridho ada. Tak ridho dekat nafsu. Jadi kita cek sampai ridho dekat nafsu. Montoro ngalakukan taat bisa jaga suci dan menyaksikan kebesaran Allah. Fahina idin maka inalaikan kepenikah, inalaikan tak ridho ke nafsu, maka la syai'a anfa'u lil abdi min tahdibi nafsi. Maka tak ada situng-situng selebih manfaat dari situng kabula min tahdibi nafsi. Tempeng dari memperse nafsuna. Jadi yang paling bermanfaat, paling manfaat dari situng kabula, yang kita nikah, memperse ka nafsuna. Walaha ben kan di walaha ben kan di nafsu bi'tibari ta'thuriha bil mujahadati. Ben kan di nafsu kalaban mitong-mitong pengaruh nafsu bil mujahadati, kalaban mujahadah satu marotibah. Tining betok tingkatnya. Jadi ada 7 tingkatan nafsu. Setelah nafsu itu bermujahadah, setelah seseorang itu bermujahadah, ongku melatih diri untuk selalu dekat kepada Allah, maka nafsu itu akan memiliki 7 tingkatan. Yang dikenal, yang sering kita kenal, nafsu beda petok tingkatnya. Al-ula, ini sudah ada. Saya pertama, tingkatan nafsu sudah ada, paling maba. An-nafsul ammaratu. Pada nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Wa ma ubarri'u nafsi. Engkau tak bisa lepas. Engkau tak bisa meleper nafsi ketang nafsu. Apa? Innan nafsa, karena sangkut nafsu la'ammaratun bisu. Ia kena banyak anyoro kecubaan. Nah, nafsu sebanyak anyoro kecubaan ini dinamakan an-nafsul ammarah. Nah, apa nafsu ammarah? Wahiyya tiningka nafsu ammarah, panika allati tamilu ila tabi'atil badaniyati.
nafsu amarah adalah nafsu yang tamilu, yang condong kepada tabiat badan. Si nafsu secondong lebih cenderung ke tabiat badan, wa ta'muru bil ladzati, benyoro kala benyak kenikmatan, wa syahwatil mamnuati syar'an, ben nyoro deka burle-buren neng senengan selarang iling syara, wa tajdibul qalba, ben anarek dek ka ateh ilal jati sufliyah, ben anarek dek ka ateh narek dek ka arah se mabel. Fahiyya maka ting nafsu kela mak wasyurur paneka kenengna kacubaan. Wa mambaul ahlakid damimati, ben kenengan sompra ahlak se cuba. Kal kibari akar sombong, wal hirsi tama, sombong tama, wasyahwati ben bulai-bulan, wal hasadih ben iri, wal ghadabih ben tentuk, dan wal bukhli ben cerek, wal hadih tengkik. Wahadil mardabatu banting pandekat tingkat li ghalibin nufus kangkui nafso qoblal mujahadah, kangkui biasa nafso sablun mujahadah, ti nafsu manafsah sebelum mujahadah dalam keadaan kotor, makanya perlu di riyadhah, perlu diberi latihan-latihan, karena nafsu amarah lebih condong kepada tabiat badan itu apa? Badan berasal dari tanah, itu nang senengan bule-buren. Nah, itu nafsu yang cenderung kepada badan, yang berasal dari tanah. Ngakan, kesakeh, macam-macam. Ini sombong dan sebagainya. Segala sesuatunya apa ngerasa oleh naben. Ini an-nafsul ammar. Berada pada posisi an-nafsul ammar. Ammar artinya ini sigat mubalaghah. Ammar, sebinya anyoro. Nafsu sebinya anyoro deka kecuban. Dikenal dengan nama an-nafsul ammaratu bisu. Ayat wa ma ubarru nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Wa ma innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Di nafsu amarah sebanyak condong dekah tabiat badan nyoro nang senengan, nyoro kaladzat, kelezatan, nyoro dek kabulegu dan selarang. Ateh ditarik dekah arah si paling mabel. Arah mabel ini kah keneng nak coba. Sombong akhlak secuba. Sombong, tamak dan sebagainya. Yang kedua, asani, yang nomor dua kita nikah an-nafsul lawamatu. An-nafsul lawamatu. Nafsu lawamah. Seamang lo. Sebinya amang lo. Nafsu sebinya amang lo. Wa ya tining nafsul lawamah kita nikah allati tanawwarat binuril qalbi. Nafsu lawamah kita nikah nafsu se jadi terak. Nafsu gila binuril qalbi. Kalaban cahayan ateh, kalaban nur ateh. Karena terak nafsu gila kalaban nur ateh, kalaban cahayan ateh, fatuti ul kuwatal akilata tarotan. Maka atau oro nafsu gila dek kekuatan akal tarotan terkadang. Jadi kadang nafsu seterak nikah atau oro dek kekuatan akal. Watak si ukhra bentar kadang maksiat melanggar. Sumatan dimu ting labit pas kasta. Ting lekas tadarma fatalumah nafsaha. Maka sebab kasta pas manglo kaabat. Ini kan dikenal dengan istilah an-nafsul lawamah. Nafsu ba'aban se manglo kaaban tibi. Wa iya nafsul lawamah nikah mambaun nadamah. Kenengan sompre kekastaan. Liannaha karena saangkuna nafsu lawamah nikah mabdaul hawa. Kenengan awal hawa wal asar wal hirsi bentama. Itulah kan nunggutan kadang corak nengateh berisemang lo kabe. Itu namanya nafsul lawam. Nafsul lawam. Yang kedua, jadi pertama amarah, di atasnya adalah nafsu ongke ke atas masuk ke nafsu lawamah. Tim lawamah saya nomor telo asali satu, saya nomor telo kipanika an nafsul mutmainnatuh.
nafsu mutmainah, si anteng, si tenang. Nafsul mutmainah. Ya ayyatun nafsul mutmainah. Nafsu si tenang. Nafsul mutmainah wa yatim nafsu mutmainah allati tanawwarat panika nafsu setera dadi tera binuril qalbi. Saya dadi tera kalaban cahaya ate hatta takhallat an sifatiha ad-dabimati. Sehingga mula nafsu gila tera muso cahaya ate maka sepeh sampai sepeh kosong dari sifat nafsu saya coba. Jadi sifat-sifat jelek hilang, bersih dengan cahaya hati itu. Wat ma'nat ben anteng, tenang, nafsu gila ilal kamalati, dek banyak-banyak kesempurnaan. Ya ayatun nafsul mutmainah. Baben, tenang, mutmainah. Irji'i ila rabbik dan seterusnya. Lah untuk sampai ke sini, Quran beri keterangan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, enggak bidzikrillah kalau berengak dekat Allah, kalau berzikir dekat Allah, kalau berengak dekat Allah, bidzikrillah tatmainnul qulub. Ateh dadi itminan, ateh dadi tenang, dadi anteng. Anteng atau bisa diartikan buat manat ilal kamalati. Anteng tidak banyak-banyak kesempurnaan. Itu nafsu mutmainah. Wa maqamuha tining kanangna nafsu mutmainah nikah. Makomnya adalah mabda'ul kamal. Awal kesempurnaan. Kenangan awal kesempurnaan. Mata wadu'atis saliku qadamahu fihi. Bila salik orang seajalan dek Allah gila nyampe qadamahu dek kasokona. Ketika salik orang yang berjalan kepada Allah itu meletakkan kakinya fihi pada awal kesempurnaan ini, mula orang seajalan dek Allah menjalin kepada Allah itu meletakkan kakinya pada awal kesempurnaan, maka orang gila enyame salik gila enyame uddah min ahli tariqih, maka salik gila orang seajalan dek Allah ebitong min ahli tariq, dari ahli tariqah, orang yang sudah berjalan menuju kepada Allah. Kenapa? Lintiqalihi minat talwini ila tamkini. Karena salikla ampun ngalle minat talwini dari naberna ila tamkini dek kemantepan, dek kekokuan. Misalnya udah asalnya anak benar kala bentuknya macam mulai yang teratena peken rasana beraruna yang terkapi dengan ingat kepada Allah melalui zikir dan amalan-amalan yang baik, maka orang gila bakal ngalle dari benah macam-macam menuju kepada tamkin kekokohan dari Allah Ta'ala. Wa sahibuha bantining sandi nafsu mutmainah nikah sakranun habat alaihi nasimatul wisol. Maka seandi nafsu mutmainah nikah dalam keadaan mabuk niop deka sandi nafsu mutmainah nasimatul wisol. Kali menuju kepada Allah. Terkadang kepada Allah. Pas yukhatibun nasa orang kila acaca, orang sandi nafsu menika acaca semanusia wa anhum fi bu'din. Tapi orang sandi nafsu menika anhum dari manusia fi bu'din dalam kejauhan. Jadi apolong kenta akompol kenta apolong istilahnya. Acaca pada manusia dengan manusia, tapi mereka anhum fi bu'din. Orang sandi nafsu menika anhum dan manusia fi bu'din dalam kejauhan. Karena memakcau di manusia maka apolong min syiddati ta'alluqi bil haqqi ta'ala. Karena sangat agentonglah orang sandi nafsu mutmainah bil haqqi ta'ala kalabat Allah. Jadi hatinya selalu bergantung kepada Allah karena zikir, karena ingatnya kepada Allah. Kalau seorang lebur kareng bini mulai sangat cinta kareng bini, sangat cinta bisa kekila. Contoh dalam Al-Quran
orang-orang bini sebenarnya saya bektona cuman Nabi Yusuf. Dari lebur dari seneng ke Nabi Yusuf sampai lupa ke beuteuna. Tanang sampai gerak kalau itu tingkatan cinta yang paling tinggi, mahabbah cinta yang paling tinggi kepada Allah. Makanya hati ini harus selalu diisi dengan ingatan kepada Allah, zikir kepada Allah dengan akhlak-akhlak yang baik. Mulai lebur, cek cinta aku dengan Allah, beristilah man ahabba syai'an fa abduhu. Man ahabba syai'an, orang yang selipur dengan sesuatu, orang yang cinta kepada sesuatu, fahu abdu, maka dia akan menjadi hamba sesuatu itu. Dari saking cintanya kepada sesuatu. Kuat cintanya kepada sesuatu. Cenderung hatinya kepada Allah. Jadi dari rumah kita melakukan ibadah kepada Allah. Baik melalui sholat, melalui zikir, fikir, dan lain sebagainya. Dari rumah silakan ongku narik, pepersia ongku. Itu nafsul mutmainah. Tingkatan yang ketiga dari tingkatan nafsu. Yang keempat, an-nafsul mulhamatu. An-nafsul mulhamah. Nafsu yang mendapatkan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Wa nafsi wa masawaha. Wa nafsin demi diri. Wa masawa dan yang menyempurnakan diri. Wa nafsi wa masawaha. Fa'alhamaha fujuraha. Allah mengilhamkan kepada diri itu fujuraha wa taqwa. Nah, fujur, kerekah, wa taqwa dan taqwa. Muncul ke hati akan muncul ilham ke dalam hati. Ini yang masuk an-nafsul mulhamah. Diri yang mendapatkan ilham. Ilham itu petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah kepada seseorang langsung ke dalam hatinya. An-nafsul mulham. Wa menurang wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa ya nafsul mulhamah. Nomor 4 nikah. Mungkin nikah allati alhamaha Allah. Nafsu alhamaha sengilhamakin dak ke nafsu kila Allah basil Allah al-ilmah dak pengauningan wat tawadu'ah benda ka tawadu wal qanaatah benda ka qanaah nerima wasahawatah ben kemurahan kelampuan. Jadi orang sedepak ke nafsul mulhamah itu diberi ilham oleh Allah. Diberi pengetahuan tanpa terasa atau pengetahuan yang langsung oleh Allah ke dalam hati. Diberi pengetahuan, diilhamkan oleh Allah pengetahuan, tawaddu, qanaah, sahawah. Benda, qanaah nerima, sahawah. Falidzalika karena kenikah, karena penikah, kanat maka beda nafsul mulhamah nikah. Babaan saya masuk ke mulhamah, nafsul mulhamah, mamba sabri wa tahammuli wa syukri. Kenangan sompre kesabaran, tahammul anangkung segala menanggung segala kesulitan dalam menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhkan dan sebagainya. Pas kenangan sompre syukur. Si orang mula masuk ke nafsul mulhamah, sering mendapatkan ilham yang baik dari Allah, maka dia akan menjadi tempat sumbernya kesabaran, dia nerimo dan dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud mulhamah. Di Quran wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian yang kelima, saya nomor 5, an-nafsul radiyatu. An-nafsul radiyah. Nafsu saya ridho, saya nerima. Nafsu ridho, nafsu saya nerima. Wa tining kasa an-nafsul radiyah, nafsu saya nerima. Kipanika allati radiyat anillahi ta'ala. Nafsu saya nerima, seridho, rela dari Allah Ta'ala. Kama qala Ta'ala, ketika Allah Ta'ala waradu'an, radiyallahu anhum waradu'an. Ataupun nang ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, irji'i abaliyati bih.
Irji ila rabbiki abaliti bidak panggilan tibin kepada Tuhanmu radiyatan dalam keadaan engkau itu menerima. Menerima radiyah, menerima perintah Allah, menerima acauin larangan Allah, menerima dekat ujian Allah. Karena ngano tis kursi berketerangan boleh lupa. Radu'an al-bayyinah. Ya itu nafsul matma'in irja rabbi kalau dia marji fadli fi ibadi. Wa sya'nuha tining kabadana nafsu radiyah, kabadana nafsu radiyah kipan di atas lim nerema. Wa taladdud ben merasa nikmat bil khairati kalaban kebingungan. Nah, maksud kalaban kebingungan. Mun nafsu radiyah, orang yang selera pak ke nafsu radiyah, orang yang tidak nerema at-taladdud merasa lezat nikmat kalaban kebingungan. Beri keterangan juga. Tayur nadar ila syai' faghashiyah. Orang yang gila tahyur bingung melihat kepada satu pas faghashiyah alaihi. Pas orang yang gila tertutup atas tum gila. Artinya kelenger. Ini kalau Robi. Nggak ngala. Zidni bifartil hubbi fi katahayyuran warham hasya bilada hawa katasa'ura tasa'ura. Nambah najunan tanda film bifartil hubbi. Kalaupun cinta yang sangat kepada engkau tahayyuran karena bingung. Warham ben mau kebelas dengan Tuhan. Hasa pola-pola kalaban lado panas are hewekah lebur ka dengan Tuhan tasak orang panas. Itu tak ngerti maksud itu. Jadi yang kelima adalah nafsu radiyah. Jadi nafsu mula ridho nerema di Allah Ta'ala perintah kan pas ngelaku nih perintah Allah. Nerema berarti larang Allah ijauhi berarti nerema cek lakar larang di Allah. Mun elakoni total adab di Allah. Ijauhin. Maka nyamai nafsu nabila nafsu radiyah. Semenem an-nafsul mardiyatu. Nafsu yang diridhoi. Mun ridho nerema maka ridhoi ya Allah Ta'ala. Wa hiya allati wa hiya batinin karwa nafsu mardiyah kanika allati radhiyallahu ta'ala anha. Panika nafsu seridho pasir Allah anha nafsu bila. Jadi pertama kita menerima, kita rela, baru Allah rela kepada kita. Kon kita rela, perintah tak laku nih, laranglah rela perintah nah, tak laku nih, laranglah tak jauhi. Berarti kita tidak menerima kepada Allah. Ya, bahkan kalau ngaji ke situ, malam yasbir ala bala'i. Siapa orang yang tak sabar datang ujian. Walam yashkur li na'ma'i. Ben orang yang tak syukur datang nikmat. Siapa orang yang tak sabar dekat ujian di sengko. Walam yashkur li na'ma'i. Ben tak nyokor yang datang nikmat. Walam yarda bi qada'i. Ben tak rida datang pasti. Falyakhruj min tahti sama'i. Itu seru keluar dari langit Allah. Maka bijak keluar yang tidak ditang langit. Waliyatul robban siwai. Ben bijaknya ada orang gila dekat panggilan selain sengko. Jadi nafsu mardiyah di sini nafsu yang sudah diridhoi oleh Allah. Jadi mulai ridho kita, cara ridho menerima, rela melaksanakan perintah Allah, rela acauin larangan Allah, rela melaksanakan perintah Allah, rela acauin larangan Allah, pas tak ke hati, aku mantong, aku menang dekat Allah, maka nafsu gila ini nafsu mardiyah. Terus mula orang yang kena ridha ya Allah wa yadharu fiha atharu ridahu. Atharu ridahu ta'ala. Ben padang ilmu nafsu gila bekas-bekas ridha Allah Ta'ala. Jadi lamdeh ridha Allah padang nafsu gila. Jadi orang yang mula dapat ketingkatan an-nafsul mardiyah ridha yang Allah akan nampak padang katon
lampet-lampet atau bekas-bekas ridho Allah. Lampet ridho Allah nggak apa. Lampet ridho Allah wa huwa tiningka arwah. Lampet ridho Allah mengkipanika al karamatu wal ikhlasu wal dzikru. Karomah kamuljaan, ikhlas, benzikir. Orang gila anti karomah, kelebihan-kelebihan karomah. Karomah itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang alim. Nah, kalau orang itu tidak alim, namanya maunah. Orang yang oleh kelebihan, kekhususan dari Allah, khususnya kelebihan yang berasal dari Allah, kalau tidak alim, namanya maunah. Mon orang tidak alim, orang kaukom dan sebagainya, tasawuf macam-macam, makanya nyamai karomah. Mon terjadi ke Nabi, nyaman mukjizat. Mon sebelum diangkat Nabi, irhasnya. Jadi bekas-bekas ridho Allah, lamdeh ridho Allah. Kadang, bentuk apa? Karomah, ikhlas. Karena Allah lawan zikir kepada Allah. Bahkan beda keterangan kata-kata ini, man akhlasa lillahi arba'ini yawman kharajat min qalbi ya nabiul hikmah. Siapa-siapa orang yang seikhlas amun yakin abad ilmu beda ke Allah. Man akhlasa lillahi selama 40 hari memulihkan diri, fokus ke Allah, membersihkan dohir batinnya, murni karena Allah, maka kharajat min qalbi, maka bakal keluar dari hati orang gila ya nabiul hikmah, sumber-sumber kebijaksanaan. Jadi kata nafsu mardiyah, seiridan serang Allah, nonton iridan serang Allah ini akan nampak bentuk ridhonya Allah itu seperti apa. Karomah, kemuliaan, keikhlasan, benzikir. Wa fi hadil martabati. Berilm panika tingkatan. Dan tingkatan nafsu mardiyah nikah, maka yada'u saliku al-qadamul ula, maka salik orang sajalan ngecuduk Allah, nyabe deka sokona. Tidak ada fi ma'rifatillah hakko ma'rifatihi. Dalam mengauni dek Allah, kalaban sapul pendul mengauni dek Allah. Jadi orang yang menuju kepada Allah, kalau sudah mencapai an-nafsul mardiyah, dia akan meletakkan kakinya dalam mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya pengetahuan kepada Allah. Wafia dan pada tingkatan nafsu mardiyah ini yadharu tajallil af'al. Bekal padang tajallil af'al. Tajalli. Padang banyak-banyak kelakuan. Biasalah mulai ng tingkatan nikah orang gila lakon tak apa ngerasa oleh abad. So, orang yang sombong itu adalah akibat dari orang itu merasa bahwa segala yang dia perbuat baik sekalipun, dia merasa bahwa perbuatannya itu adalah muncul dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak apa ngerasa oleh Allah, tapi apa ngerasa oleh abad. Padahal ayat sudah dijelaskan dalam salah satu tauhid dalam kelompok Asy'ariyah, yaitu tauhidul af'al atau tauhid fil af'al. Jadi pada tauhidud dzat, mengesahkan zat Allah. Yang kedua, tauhidul af'al, mengesahkan perbuatan, meyakini bahwa segala perbuatan kita yang muncul itu adalah berasal dari Allah. Yang ketiga, tauhidus sifat, mengesahkan sifat-sifat Allah. Tauhidul af'al ini mengesahkan bahwa segala perbuatan berasal dari Allah berdasarkan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu tining Allah khalaqakum panika nyiptah sambian kepi wa ma ta'malun ben lalakon sambian kepi. Allah yang menciptakanmu wa ma ta'malun dan perbuatanmu. Ma ta'malun, ma pada kata ta'malun ini ma-nya adalah ma masdariyah. Sehingga langsung ditakwil masdar. Wa ma ta'malun ay wa amalakum. Allah khalaqakum yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun ay wa amalakum bendelakon hasan yang kepi. Jadi perbuatan kita itu adalah diciptakan oleh Allah. Jangan sampai apa ngerasa orang gila bahwa perbuatannya oleh abad. Selama dia merasa bahwa perbuatannya adalah hasil dari dirinya, maka disitulah akan muncul kesombongan.
Fala tuzakku anfusakum. Maka caknya yakin mengkapi anfusakum. Dak banyak-banyak tinggi mengkapi. Makanya pengertian dari la haula wala quwata illa billah itu adalah la haula wala quwata illa billah ay la tahawula an maksiatillah. Tak bisa situ orang ini nyimpang an maksiatillah dari kelakuan maksiat dekat Allah wala quwata bentada situ orang bentada kekuatan kang fi taatillah. Jadi mengelakukan itu ada Allah illa bi aunillahi ta'ala. Angin kalaban pertolongan Allah Subhanahu la haula wala quwata illa billah. Kasa orang gila tak bisa nyimpang dari kelakuan maksiat wala quwata ben tak bisa di kemampuan kang ngelakuin taat angin kalaban pertolongan Allah. Ya mungkin maca la haula wala quwata illa billah pentel kabin orang. Hasbi Allah sanyo kubi kalau Allah tapi dia apa ngerasa sanyo kubin aben podan lakon. Ini belum mencapai tingkatan ini. Dia belum an-nafsul mardiyah. Kemudian yang ketujuh, saya berbeto an-nafsul kamilatu. Nafsu kamilah. Nafsu yang sempurna. Waya saya nyami an-nafsul kamilah, panika allati sorot al-kamalatu laha tab'an wasajiyah. Nafsu saya tetih pona banyak-banyak kesempurnaan. Tekan di nafsu gila, tab'an wasajiyah. Menjadi tabiat, karakter, wasajiyah. Ciri-ciri atau berkarakter. Berarti nafsu kamilah, orang yang sedepak karena nafsu kamilah, maka semua kesempurnaan yang terjadi pada dirinya, seakan di seorang nafsu kamilah nikah, sudah merupakan tabiat dan sudah jadi karakter. Jadi sekapin kesempurnaan adalah karakter dirinya, sudah jadi karakter. Benih ede bebeduk. Nah, mun depak nikah, wa ma'adalika. Ben asalan kaisah. Nafsu sedepak ketingkatan nikah, tatarokko fil kamali. Maka ongke nafsu tadi fil kamalin ilmu kesempurnaan. Waktu maruh benar perintah nafsu gila bil luju'i kala benar bali ilal ibadi tidak banyak-banyak kabudan Allah. Nah, orang yang sudah mencapai nafsu kamilah ini lalu diperintahkan kembali kepada hamba-hamba Allah li irsyadihim wa takmilihim untuk memberi petunjuk kepada hamba-hamba Allah wa takmilihim dan untuk menyempurnakan hamba-hamba Allah. Berarti mula benar benar, benar tepat, benar dapat ketingkatan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat kesempurnaan, maka setelah itu dia baru bisa memberi petunjuk, memberikan kesempurnaan kepada orang lain. Un abang ki peteng, pekena peteng, atina peteng, tengkana ki peteng, ki kotor. Apresiasi orang kita tak bisa. Apresiasi orang itu percaya kada aben baru apresiasi orang lainnya menggunakan ceramah. Macam kitab mendepak ya bisa. Tapi untuk membersihkan orang lain itu yang sulit. Harus dirinya dulu bersih, baru dia bisa membersihkan orang lain. Nabi sebelum dia Nabi sudah mengalami pembersihan dohir batin. Sudah hatinya dibersihkan pada saat kecil, kemudian Nabi melalui riyadhah yang macam-macam oleh Allah. Setelah dia sempurna mencapai an-nafsul kamilah, baru Nabi mengajak orang lain kepada Allah. Mun aben ki peteng atin sopek kena punya enggak kalian Allah ngajak orang dek Allah. Tak bisa. Benih ngajak dek Allah, ngajak ke mausan Allah, ngajak ke setan. Di mana caca uning ke Allah, setan lah uning kada dek Allah. Ngaku ni setan, si Allah adalah penciptanya. Kekun setan, pakon tak atorok keperintahan Allah. Tidak mau soro sujud karena biatan tanda. Setan. Manusia saran ben setan. Kata, tak tahu Allah kan. Wa maqamuha tining makom nafsu kamilah. Makomnya adalah makom mutajalliyatil asma'i was sifat. Adalah makom kadang benya-benya asma Allah dan sifat-sifat Allah. Maka dia akan berpakaian dengan pakaian yang sesuai dengan nama-nama Allah. Nama-nama keagungan Allah. Wa haluha tining kabadan orang sesempurna panika al-baqa' billah. Langkeng sabab Allah tasiru billah ajalan sabab Allah ilallahi anacudak Allah. Jadi dia berjalan dengan sebab Allah menuju kepada Allah. Wa tarji'u minallah ilallah. Kembali dari Allah
kembali dari Allah menuju kepada Allah. Laisa lahu ma'wa siwahu. Orang yang sedepak kesempurnaan nafsu kamilah, laisa lahu tada ikan di nafsu kamilah, ma'wa kenengan siwa selain Allah. Kenengna, dia pun enggak ada Allah. Gerak-geriknya, keluar masuk nafasnya, pikirannya, bahkan segala bagian dalam tubuhnya itu gerak-geriknya adalah Allah semua, karena Allah. Wa ulumuha mustahabatun, ulumuha mustafadatun minallahi. Ilmuna, pengetahuan-pengetahuannya ekala di Allah. Akan sedubakin, wa ba'dal fana fillahi kun kaifama tasha, fa ilmuka la jahlah, wa fi'luka la bisra. Setelah orang itu fana fillah, hilang ke dalam Allah, ya karena sudah penyaman, engak kepada Allah, engak jauh dari Allah, melulu engak dengan Allah, tak engak ke selain, maka orang yang gerak-geriknya adalah dengan sebab Allah. Ilmunya tak butuh boleh. Wa fi'luka la bisa. Terus wa'lam oleh sambian, annahu qad jarat adatullah. Oleh sambian sangku ajalan kebiasaan Allah, annat tarakki, sangkun ongke min maqamin ila akhir. Sangkun ongke di stung makom ke makom selain, la yakun panik tak beda. Ongke di stung makom ke makom selain, illa ala yadil musallikil arif. Angin atas tanang musallik, penuntun, mursyid, al-arif seoni, bimaqamati tariqi, dak banyak maqam tariqah, wahwali ben banyak keberadaan tariq. Wala tadunna, bencok nyangka sambian, anna tasqiyatan nafsi, saangkun nama perse, aba, tasqiyatun nufus kan. Kut. Kempang mungkin ngocak keterangan tazkiyatun nufus. Jangan sangka sambian wala tadunna, jangan nyangka sambian karena tazkiyatan nafsi sangkun menyoceh nafsu panika tata yesaru, panika kempang. Jadi jangan sampai Anda punya sangkaan bahwa membersihkan diri itu adalah mudah. Bitorikil akli, pada musuh jalan akal. Jangan sampai seperti itu. Kempang pada musuh jalan akal. Kama donnatil falasifatu wal barahim. Akati saya sangka musuh orang-orang ahli filsafat wal barahimah, orang-orang agama Hindu. Wa ghairuhum selain mereka minal juhal, orang-orang sekutu. Melaharat saya nonton menuju kepada Allah, foto berusaha. Mohon saya nonton pada petengah, pada buta, ya cung butaan, cung petengan. Jadi wasyara'u, bana jalan, fitas kinufusin, bana jalan kapi nih kak, ahli filsafat, orang Hindu, barohimah, macam-macam orang sekutu nih kak, ajalan ilmu masjid, nafsona, bil riyadati, kalau banyak latihan, alal umma atas kebutaan, ya mau jalan buta, akibatnya apa? Bahwa fil afati wa syubhati wa dalalat. Maka orang yang keker ilmunya banyak kekeliruan, banyak kesubhatan, wadda banyak kesasaran. Pain atas kegiatan nufusi, karena sangkun ma bersih nafsu, kamu ala jatil abdan. Panika pada musuh nampi betul. Fakamala yuzul marid, akan dia tak oleh orang sakit istiqmalul atwiyati. Akan dia orang sakit tak oleh ngangkut obat, memakai sebab illa binadri tabibin hadikin, kecuali kalaban pandangan dari dokter sepenter yang sudah melaksanakan uji coba di tajribatin fil mu'alajah, sebagaimana orang sakit nikah tak oleh ngambil obat kecuali dengan petunjuk dokter yang sudah mengadakan uji coba. Kadalika demikian juga tazkiyatun nafsi, fining mempersih nafsu, la tatayesaru panika tak gempang mempersih nafsu nikah illa binadorin nabiyyin, kecuali dengan pandangan-pandangan, renungan-renungan yang berasal dari Nabi. Awaliyin, atau dari orang yang dekat dengan Allah, di tajribatin, orang wali,
dekat dengan Allah di tajribatin andi uji coba yang sudah melaksanakan uji coba dalam keadaan semacam ini. Inilah beberapa beberapa tingkatan nafsu yang dimiliki oleh yang pertama an-nafsu. Yang pertama adalah nafsu lawam, nafsu Semetung, nafsu amarah. Nomor 2 nafsul lawamah. Nomor 3 an-nafsul mutmainnah. Nomor 4 an-nafsu al-mulhamah, an-nafsul mulhamah. Nomor 5 an-nafsul radiyah. Nomor 6 an-nafsul mardiyah. Itu saja yang bisa dijelaskan. Ini akan kita menjelaskan kita paham. Cuman ini saja. Alhamdulillah ini banyak tidak terkumpul di kalimat itu kalau mencoba Allah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.